Halo Sobat Urbaners, dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama saya Johnson. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur film yang berjudul Idiocracy, yang rilis tahun 2006. Film ini menceritakan tentang dua orang yang sedang menjadi bahan percobaan militer. Percobaan ini membuat mereka tertidur selama 500 tahun, wow. Nah, sebelum filmnya saya mulai, jangan lupa siapkan kopi, cemilan, luruskan kaki, dan pasang handfree kalian. Kalau udah siap semua, yuk kita gas ke filmnya guys. Film ini mengisahkan tentang seorang penjaga perpustakaan militer. Dia bernama Joe. Saat itu, Joe sedang duduk santai jaga perpustakaan. Tiba-tiba Joe didatangi temannya bahwa pekerjaan Joe akan digantikan oleh orang lain. Dan Joe mendapat tugas lain dari bos militer. Teman Joe mengatakan bahwa ini sangat rahasia. Akhirnya, karena imbalan yang cukup besar, Joe menyetujuinya. Adegan pindah ke ruang rapat yang berisi para petinggi militer. Di sana bos militer menjelaskan tentang misinya. Di sini dijelaskan bahwa ia akan melakukan percobaan pada manusia. Dia akan menguji coba alat perlindungan baru. Sistem kerjanya, alat ini bisa menghibernasi manusia sampai bertahun-tahun dan tidak merubah postur sedikit pun dari manusia itu. Jadi intinya alat ini membuat manusia awet muda. Bos ini memilih Joe karena Joe tidak punya keluarga dan belum menikah. Maka resiko pencarian Joe akan terkendali. Joe tidak sendirian, ia akan melakukan percobaan dengan wanita bernama Rita. Rita adalah seorang pekerja malam, yang status keluarganya sama seperti Joe. Dia juga tidak punya keluarga dan belum menikah. Tetapi syarat untuk mengambil Rita adalah, bos militer ini harus mengabulkan permintaan dari mucikarinya. Mucikari itu bernama Upgrade. Untuk mendapatkan Rita, Upgrade meminta untuk membebaskan semua bisnis kotornya dari hukum. Akhirnya bos militer ini menurutinya. Adegan pindah ke ruang medis militer. Di sini ada Joe dan Rita. Mereka berdua saling berbicara dan berkenalan. So, you an artist or something? Yeah. Percobaan pun dimulai. Rita sempat memberontak karena ketakutan. Lalu Joe memberitahukan bahwa ini aman. Mereka hanya perlu tidur, disuntik obat, dan kemudian bangun setelah setahun. Drift off to sleep, we wake up in a year, you'll be pain again, it'll be fine. Alright. Akhirnya mereka melakukannya. Para profesor menyimpan mereka di sebuah kotak yang terletak di ruangan. Adegan pindah ke bos militer. Saat ia sedang bercermin, tiba-tiba tertangkap oleh polisi. Ia tertangkap karena terbukti bersekongkol dengan Upgrade, yaitu seorang bandar dan mucikari. Akhirnya semua petinggi militer tertangkap semua. Polisi meratakan pangkalannya termasuk tempat percobaan itu. Polisi resmi merubah tempat itu menjadi pangkalan sampah. Tahun demi tahun berlalu, semakin lama kecerdasan manusia semakin menurun. Sampai akhirnya wilayah dan orang-orang berevolusi, dan sekarang ini tahun 2505. Pada masa ini, wilayah Amerika Serikat dipenuhi oleh gurun sampah. Saat itu tumpukan sampah longsor. Sampah-sampah masuk ke pemukiman. Longsoran itu membawa kotak yang berisi Joe ke dalam rumah. Dan karena benturan, Joe akhirnya terbangun dari hibernasinya. Rumah itu ditinggali oleh seseorang yang bernama Frito. Saat itu, Frito sedang menonton TV. Dan Joe bertanya kepadanya. Tapi Frito merasa terganggu dan melempar Joe keluar rumahnya. Kemudian, Joe berjalan-jalan di kota. Joe sangat heran dengan kondisi kota saat ini. Orang-orang bertingkah seperti orang idiot. Nggak ada yang saling menghargai di sini. Bangunan kota juga berubah semua, dan semuanya terlihat sangat kumuh dan banyak sampah. Saat itu, Joe sedang menuju ke rumah sakit untuk periksa. Karena saat itu, Joe merasa sedang berhalusinasi. Saat Joe masuk ke ruangan rumah sakit, ia sangat heran. Tempat yang seharusnya bersih, tapi terlihat sangat kumuh. Tetapi Joe melihat kemajuan teknologi terlihat sangat canggih. Semua bentuk pelayanan berupa mesin robot. Tapi Joe merasa bahwa orang-orang di situ tidak bisa menggunakan alat robot itu dengan cerdas. Joe kemudian pergi ke toilet untuk mencuci mulutnya. Joe terkejut karena yang keluar dari kran bukanlah air biasa, melainkan minuman sejenis soda, yang seharusnya tidak digunakan untuk mencuci tangan ataupun berkumur. Lalu Joe menanyakan air biasa kepada petugas di sana. Tapi petugas itu malah mentertawakannya.
Di rumah sakit yang memeriksa orang sakit bukanlah dokter, melainkan mesin yang bisa mendeteksi penyakit secara otomatis. Joe merasa tidak yakin dengan itu. Saat Joe melakukan perawatan, Joe sedang melakukan pembayaran biaya perawatannya. Joe melihat tulisan tahun 2505 di sebuah majalah. Awalnya Joe tidak percaya, tapi dia mencocokkannya dengan sebuah kalender, ternyata sama. Joe kaget dan kemudian melihat dari sebuah jendela kondisi kota sangat kacau. Joe baru sadar bahwa ia telah berhibernasi selama 500 tahun. Lalu perawat itu menanyakan tato di lengannya. Tato itu digunakan untuk alat pembayaran identitas dan lain-lain. Tetapi Joe tidak memiliki tato itu. Lalu perawat itu menyalakan alarm darurat dan meneriaki Joe. Orang yang tidak bertato dianggap penjahat tingkat tinggi di sana. Akhirnya Joe ditangkap polisi dan dibawa ke pengadilan. Saat Joe di ruangan pengadilan, Joe dihina dan caci maki. Joe menjelaskan semuanya tetapi mereka terlihat sangat bodoh dan tidak bisa mencerna apa yang Joe katakan. Akhirnya Joe dinyatakan sebagai tersangka. Adegan pindah ke Rita. Rita saat itu juga sudah terbangun dari hibernasinya. Dia di sana mencari uang dengan merayu dan menipu para lelaki hidung belang. Rita merasa bahwa orang-orang itu sangat mudah untuk dibodohi. Saat itu, Rita sedang menipu seorang pemuda hidung belang. Rita kaget bahwa mata uang yang dipegangnya bergambar sangat aneh. Tapi Rita tidak menghiraukannya dan menggunakan uang itu. Adegan pindah ke Joe yang sedang melakukan penatoan dan pendaftaran identitas. Semua dilakukan dengan mesin komputer. Joe tidak menyangka bahwa mesin itu tidak efisien. Kemudian Joe dibawa ke ruangan untuk melakukan tes EQ. Joe merasakan pertanyaan yang diajukan terlalu mudah, seperti pertanyaan anak TK. Kemudian selanjutnya Joe dibawa menuju sel. Saat perjalanan menuju sel, Joe menipu petugas di sana dan melarikan diri dengan mudah. Akhirnya Joe pergi ke rumah Frito. Joe menjelaskan semua kepada Frito. Tapi karena Frito orangnya sangat bodoh, Frito hanya bengong melihat Joe bicara. Akhirnya Joe menjelaskan bahwa ia hanya ingin kembali ke tahun 2005. Lalu Frito menjawab bahwa ada mesin waktu di suatu tempat dan hanya dia yang tahu. Akhirnya Joe membujuk Frito untuk membawanya ke mesin waktu itu. Saat itu Joe sedang dikejar polisi. Di tengah perjalanan Joe bertemu dengan Rita dan mengajaknya. Singkat cerita, Joe lolos dengan kejaran polisi itu. Tapi para polisi bodoh itu menghancurkan mobil Frito sampai terbakar. Selanjutnya mereka berjalan kaki menuju mall. Singkat cerita, Joe tertangkap kembali. Tapi kali ini Joe dibawa ke istana kepresidenan Amerika Serikat. Di sana Joe berkenalan dengan para menteri. Mereka semua terlihat sangat bodoh. Akhirnya Joe berhadapan langsung dengan Presiden Amerika. Alasan Joe dibawa ke istana adalah karena Presiden merasa Joe adalah orang terpintar di dunia dan Joe bisa memperbaiki masalah yang dialami negara. Presiden melihat hasil tes EQ yang dikerjakan Joe saat di penjara. Akhirnya Joe diangkat menjadi Menteri Ekonomi. Presiden menjelaskan kepada Joe masalah yang dialami. Masalah paling sulit adalah tanaman yang tidak bisa tumbuh. Joe menyuruh untuk memanggil Frito untuk menunjukkan peta mesin waktu itu. Adegan pindah ke sebuah ladang gersang. Akhirnya Frito memberikan peta itu secara diam-diam. Tapi sayangnya Joe gagal kabur. Akhirnya Joe pergi kembali ke ladang. Joe melihat bahwa tanaman itu disirami oleh minuman soda. Minuman soda itu seolah menjadi minuman pokok di sana. Joe berpikir bahwa minuman itu penyebab tanaman tidak bisa tumbuh. Akhirnya, Joe menyuruh untuk mengganti air soda dengan air biasa. Tapi masalah tiba-tiba muncul. Perusahaan minuman soda itu merasa bangkrut karena pemerintah telah menggantinya dengan air biasa. Para karyawan banyak yang di-PHK dari perusahaan dan akhirnya menuntut Joe. Mendengar itu, akhirnya Presiden memberi Joe hukuman berat berupa turnamen mematikan. Di sisi lain, Rita melihat tanaman berhasil tumbuh subur. Rita dan Frito pun bergegas menuju ke tempat turnamen. Rita memberitahu Presiden, tapi ia tidak percaya. Akhirnya Rita menyewa salah satu kamera yang digunakan untuk menyuting turnamen dan menyuruh Frito untuk merekam tanaman itu. Rita langsung bergegas menyadap layar lebar itu. Rita menggantinya dengan rekaman tanaman dan seketika Rita berhasil melakukannya. Semua orang menyaksikan dan gembira melihatnya. Akhirnya Joe pun selamat dari kematiannya. Karena Joe berhasil menuntaskan masalah negara, Joe pun resmi diangkat menjadi Presiden Amerika Serikat tahun 2505. Akhirnya, Presiden Joe menikah dengan Rita dan mempunyai 3 anak. Joe sempat berpikir bahwa orang bodoh di masa lalu bisa menjadi orang yang paling pintar di masa depan. Oke ya guys ya, film pun tamat.